Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwaniddin, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita Ramadan yang ke-17 tahun 1442 Hijriah. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita sampai pagi hari ini masih bisa bangun pagi, bisa menikmati udara segar, bisa bernafas, bisa minum air segar, ya, bisa mendapatkan makanan jiwa dan juga makanan jasmani. Dan dengan bersyukur insya Allah akan menambahi kenikmatan dan keberkahan dalam kehidupan kita ini. Yang intinya berbahagia, kita dalam hal melihat beberapa ayat yang berhubungan dengan subuh ataupun fajar mulai menyingsing, itu kalau kita melihat dalam surah 81 ya, surah 81 itu surah Takwir kalau tidak salah ya, disebutkan ayat 18-nya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa subhi idza tanaffas, dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Kalau dalam surat Mudaththir ayat 34, wa subhi idza asfar, dan subuh apabila mulai menguning atau mulai terang. Kemudian korelasinya surat Rum ayat 17, fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun, maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Bahkan kalau kita melihat dalam surat Falak, itu kan kul a'udzu birabbil falak, ya, katakanlah aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu falak. Falak ada yang mengatakan subuh dan lain sebagainya, ya. Dari apa? Min syarri makhluk, dari kejahatan makhluknya. Juga wa min syarri ghasikin idza waqab, dan apabila kejahatan malam apabila gelap gulita. Dan seterusnya itu, dan juga dari kejahatan tukang sihir yang meniup ikatan, dan dari kejahatan pendengki apabila ia dengki. Saat kita bangkit memulai hidup dengan kesadaran, ya, itu kan persis seperti bangun tidur, ya, belum sepenuhnya kita ini sadar, dan itu adalah etape yang paling berbahaya karena bisa tidur lagi atau terus bangun dan melihat matahari bersinar. Maka kita suruh minta perlindungan kepada Allah dari waktu subuh dalam kesadaran itu. Subuh adalah transisi dari gelap menuju terang. Ketika kita sudah bangun tetapi tergoda untuk tidur lagi, maka kemungkinan besar kehilangan kesempatan untuk melihat indahnya pagi saat matahari bersinar. Demikian juga dalam praktek spiritual, ya, ketika seseorang itu sudah mulai tersadar, kita harus hati-hati dengan kesadaran yang sudah dicapai. Jangan sampai terlelap lagi dalam ketidaksadaran, ya. Jadi Bapak Ibu dan sahabat semua, ini saya giring untuk sesuatu ke kesadaran spiritual. Jadi bukan hanya tentang waktu, oh subuh itu begitu fajar menyingsing kemudian matahari terbit, ya. Itu memang menggambarkan misalkan kita sudah dalam kesadaran yang tinggi dalam spiritual kita sudah punya kemauan yang kuat untuk mencari ilmu, kita sudah ada
kemauan yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan pencerahan. Ya, itu berarti kita dalam bangun itu ibarat waktu subuh kita langsung sadar, tidak ingin tidur lagi, kan begitu. Sebab memang ada kajian, kemudian ya waktu mungkin ada keluarganya meninggal atau sakit, ingin mengaji, ya kemudian setelah keadaan nyaman, ya lupa, tidak datang untuk atau mendengarkan pencerahan, atau waktu sakit, ya ingin dapat pencerahan, ingin mengkaji dan lain sebagainya, tapi setelah sehat lupa dan tidak mau belajar lagi. Nah itu namanya waktu subuh dia sudah tertidur lagi, tidak mendapatkan sinar matahari, atau dalam kalau jiwa ya pencerahan di dalam jiwanya. Ada istilah yang mengatakan muntabir, jadi mundur tanpa berita, ya itu monggo ya. Jadi intinya berbagi ya. Maka banyak sekali manusia yang sudah sadar kemudian mati lagi kesadarannya. Karena apa? Ya karena tertidur lagi dalam ketidaksadarannya. Lalu sepanjang waktu hanya bermimpi dan terus bermimpi. Sehingga hidup di hari esok dan masa lalu hidup dalam khayalan. Karena tidak bisa hadir di sini, saat ini, sekarang, dan tempat ini, saat ini, sekarang, dan sekarang harus totalitas. Maksudnya demikian. Jadi yang sering membuat manusia menderita adalah tindakan yang tidak tepat. Tindakan yang tidak tepat itu adalah suatu kekeliruan. Nah, selanjutnya kita harus hati-hati dengan tindakan-tindakan yang tidak tepat yang menciptakan oleh diri kita sendiri. Karena itu akan menidurkan kembali subuh kesadaran yang mulai bangkit. Oleh karena itu kita mintalah ya selalu berlindung kepada Allah dari tindakan yang tidak tepat. Juga waspadalah dengan malam. Ya. Jangan sampai kita menambah kegelapan malam. Hadirkan cahaya pada kegelapan malam. Oleh karena itu mintalah perlindungan kepada Allah dari kegelapan malam. Jangan sampai kita menambah kegelapan itu sendiri. Melawan kejahatan dengan kejahatan, melawan kegelapan dengan kegelapan, melawan kekerasan dengan kekerasan, dan lain-lain adalah contoh nyata sebuah tindakan yang tidak tepat. Dan itulah yang dimaksud kejahatan apabila malam telah gelap, ya, dalam surat Falaq itu. Jadi bukan kejahatan secara fisik, tapi juga dalam diri kita sendiri. Sudah dalam keadaan gelap, tidak ingin cahaya, tapi malah kita berbuat yang tambah gelap. Itulah yang harus kita mohon perlindungan. Nah, apabila ada kejahatan, ya kita harus menghadirkan kasih sayang. Apabila ada hawa panas, kita harus menghadirkan kesejukan. Apabila ada kekerasan, maka kita harus menghadirkan kelembutan. Apabila ada kebodohan, kita harus menghadirkan kebijaksanaan. Selanjutnya, jangan sampai menjadi tukang sihir, yaitu selalu tidak siap menerima kenyataan. Jadi tukang sihir yang sesungguhnya adalah mereka yang hidup dengan apa yang seharusnya dan selalu tidak siap dengan apa yang ada, yaitu apa adanya. Nah, oleh karena itu, mintalah perlindungan pada Allah dari sifat tukang sihir. Selanjutnya, hindari diri dari rajanya kejahatan, yaitu hasad atau dengki. Karena dengki adalah selalu tidak bahagia melihat orang lain bahagia, dan terus berusaha mencari cara untuk menghancurkannya, dan merasa puas ketika upayanya berhasil. Nah, jika yang saya sebutkan di atas itu ya masih kita miliki saat ini, maka sulit sekali untuk memanusiakan kemanusiaan kita sebagai manusia, karena nilai manusia terletak pada kemanusiaannya. Nah, jika manusia telah kehilangan kemanusiaannya, maka ia tidak layak disebut manusia. Yang intinya berbagi ya. Maka kalau kita melihat yang berhubungan dengan fajar, kemudian subuh, kemudian ada pencerahan, memang kita harus paham diri kita ini jangan sampai gelap. Kalau dalam kegelapan tambah gelap dan lain sebagainya, harus kita mencari pencerahan. Maka orang tua dulu, maksud saya para leluhur ya, karena kita orang Jawa, itu uripia, urip, urup, urap. Nah, apa itu urip? Ya, kalau mbah saya dulu mengatakan
menjadi manusia yang hidup itu ya tak hanya hidup. Manusia hidup ditandai dengan tertatanya kehidupan, tidak amburadul, tidak semau gue, tapi mengikuti aturan dan sunatullah dalam semesta ini. Juga kaidah hukum bermasyarakat, hidup yang bergerak maju, dinamis, tidak mundur, tidak berhenti di tempat, terbuka dalam menerima perbedaan, perubahan dan perkembangan budaya tanpa menafikan esensi hidup itu sendiri, yaitu bermanfaat. Banyak kasus di mana beberapa keberadaan individu manusia dianggap sebagai sampah masyarakat, sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya karena kehidupannya yang tidak teratur dan mengobrak-abrik tatanan yang sudah berjalan. Menjadi beda itu tak apa, tapi dalam hal yang positif ya. Memang kita oleh Allah juga disunatullahkan kita ini berbeda bersuku, tapi Allah memang memberikan prioritas yang terbaik ataupun yang mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, kalau leluhur kita mengatakan urip, urup. Nah, urup itu juga menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain, termasuk makhluk yang lain. Ini juga sesuai dengan surah 6 ayat 32 itu. Kita harus bermanfaat bagi lingkungan di sekitarnya. Jangan hanya jadi manusia yang biasanya makan dan tidur saja, tetapi juga harus menjadikan keberadaannya sebagai sebuah manfaat. Sehingga maknanya begitu besar, menjadi berguna, adalah jangan sampai keberadaan kita tidak memberikan efek samping yang positif pada di sekitar. Jangan sampai ada yang tidak adanya diri kita tidak berpengaruh apapun bagi lingkungan sekitar. Ada untuk menorehkan sebuah kenangan baik akan peran kita sehingga sebisa mungkin hadir saat dibutuhkan oleh orang lain. Bisa memberi solusi ya saat dibutuhkan ya, jangan sampai malah menjadi beban orang lain. Nah, ini berbahagia. Maka leluhur kita juga menjadikan urip, urup, urap. Menjadi manusia harus bisa membaur ya. Urap itu kan campur baur itu kan dengan masyarakat lain. Ya, karena tidak pantas kalau menjadi manusia yang sepenuhnya individualis ya. Karena kehidupan itu terdiri dari aneka macam unsur pembentuk yang sangat kompleks. Jika kita sebagai manusia tidak bisa membaur, bukan hanya kita akan gagal menjadi manusia yang urap, tetapi juga gagal menjadi manusia yang urip dan gagal menjadi manusia yang urup. Kemampuan kita dalam membaur dengan masyarakat inilah yang akan menentukan besar kecilnya peran. Nah, maka memang kalau kita melihat ya bekalnya orang yang mau kembali kepada Allah itu satu ya, perlu kita ingat. Satu adalah kita itu punya kasih sayang sesama. Itu yang akan memuluskan jalan kita untuk menghadap Allah. Kita punya kasih sayang, tidak punya iri, dengki, dendam dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pelayanan. Kita melayani berguna untuk orang lain. Ini juga memuluskan ya jalan kita kembali kepada Allah. Ya, kemudian yang ketiga ya, yang pertama tadi adalah kasih sayang, pelayanan, kemudian yang ketiga yang bisa memuluskan kita jalan pulang kembali kepada Allah adalah kita memaafkan orang lain. Karena kita dalam bergaul, dalam urap tadi, dalam kita membaur ya, itu kan bermacam-macam. Pasti kita kadang disakiti orang lain, atau kadang kita tidak ridho dengan perbuatan orang lain. Kita tidak suka dengan perkataan orang lain. Nah, itulah kalau kita punya jiwa yang besar ya, kesadaran yang tinggi, kemudian kita memaafkan ya, sebagaimana surat Ali Imran ayat 134 135 itu ya, ciri orang bertakwa memaafkan. Nah, itulah kalau kita bisa memaafkan manusia yang lain, kita akan menjadikan jalan pulang kita itu menjadi mulus. Tanpa ketiga itu kebalikannya ya, kalau kita tidak ada kasih sayang, kita adanya benci ya, kita adanya dendam, itu juga akan menghalangi jalan pulang kepada Allah. Termasuk kita tidak ada pelayan, tidak mau kita melayani orang lain, tidak mau kita memberikan kepada orang lain, bermanfaatan orang lain. Kita hanya malah minta bantuan, atau kita hanya diam untuk
selalu menerima dari orang lain, ini juga istilahnya mengganggu dalam perjalanan kita, karena kita tidak berbuat amal soleh, tidak berbuat amal khair. Nah, apalagi kita tidak mau memaafkan, kita masih punya dengki dendam, kemudian kita sakit hati. Nah, inilah kalau kita sampai punya sifat pikiran yang demikian, akan tidak memuluskan dalam kita menuju jalan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tak salah memang jika memiliki standar kehidupan sendiri, kitalah yang menentukan keinginan dan arah kita. Pilihan yang tepat akan berpengaruh pada sudut pandang masyarakat. Maka pastikan kita benar-benar dapat memahami makna dan tujuan dari segala aktivitas yang kita lakukan, sehingga bukan hanya raga saja yang bergerak dalam arti jasmani saja yang bergerak, tetapi jiwa pun kita harus ikut bergerak dalam segala hal, karena jiwalah penerima perintah dan raga yang menjalankannya. Jadi kalau jiwa kita, pikiran kita sudah niat, ya insya Allah kita akan bisa memaafkan, kita akan bisa menjadikan pelayanan, dan kita akan menjadikan kasih sayang. Demikian pagi hari ini sahur-sahur, ya. Selamat makan sahur, dan mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Nasruminallahi fafangkum qorib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.